Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khotimah, dan surga atau SHS. Dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian atau disingkat dengan TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Dan semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Para sahabat sekalian, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah kami agar memiliki kemampuan mendirikan sholat dengan khusyuk dan berakhlak mulia selama hidup kami, agar kami sukses dan husnul khatimah hingga kami masuk surga tanpa hisab dengan ampunan dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Para sahabat sekalian, di pelajaran kita yang lalu, bahwa untuk meraih sukses, husnul khatimah, dan masuk surga, tidak ada kata lain, tidak ada cara lain adalah dengan membangun akhlak mulia pada diri kita masing-masing. Nah, akhlak mulia inilah yang menjadi bekal kita, baik dia di dunia maupun di akhirat. Nah, khususnya untuk husnul khatimah, untuk masuk surga, orang-orang yang husnul khatimah itu memang syarat utamanya adalah akhlak mulia. Orang-orang yang berada di dalam surga juga adalah syarat mutlak. Yang utama itu adalah akhlak mulia. Jadi tidak ada pilihan lain buat kita, kecuali kita membangun akhlak mulia itu. Karena memang akhlak mulia itu sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan inilah misi kerasulan, misi kenabian, di mana Rasulullah SAW diutus ke bumi untuk memperbaiki akhlak mulia. Akhlak mulia, sekali lagi, akhlak mulia. Yang alhamdulillah, sebagaimana saya pernah katakan bahwa akhlak mulia itu memang banyak jumlahnya, yaitu yang disebut dengan sifat ketakwaan atau jiwa ketakwaan. Cukup banyak, lebih dari 60 sifat. Dan lebih dari 60 sifat itulah yang perlu kita bangun sebagai bekal kita, jiwa kita dibekali dengan sifat-sifat itu, sehingga kita sukses, husnul khatimah, dan untuk masuk ke dalam surga. Karena memang tidak ada cara lain. Orang boleh jadi sukses di dunia, belum tentu husnul khotimah. Boleh jadi orang sukses di dunia, belum tentu masuk surga. Tetapi orang berakhlak mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu hidupnya sukses, husnul khotimah, dan masuk surga. Nah, karena itulah para sahabat sekalian, kita buat sebuah konsep yang jelas tentang itu. Yang jelas sekali tentang itu.
Jadi kita sekarang fokus. Ayo kita bangun bersama akhlak mulia ini. Ada pertanyaan tentu, bagaimana sih caranya Pak Lukman membangun akhlak mulia itu? Nah, kita udah siapkan semuanya, ya supaya kita bisa membangun akhlak mulia itu bersama-sama. Saya sendiri sudah cukup lama mendalami ini, mempraktekkan ini, walaupun masih jauh dari sempurna. Tetapi paling tidak sudah ada arah. Nah, bagaimana cara membangun akhlak mulia? Akhlak itu dibangun melalui kebiasaan. Kebiasaan lama-lama jadi akhlak dari karakter. Nah, sekarang kebiasaan yang mana yang bisa membangun akhlak mulia yang menjadikan kita hidupnya sukses, husnul khatimah, dan masuk surga itu? Kebiasaan yang mana yang diajarkan Islam? Kebiasaan yang diajarkan Islam itu sudah ada kita miliki sebagai umat Islam, sudah terbiasa wajib melaksanakan sholat. Nah, kita membangun akhlak mulia ini melalui sholat yang kita lakukan setiap hari. Karena dengan sholat itulah kita mencoba membangun akhlakul karimah, akhlakul mulia. Nah, itu jelas sekali. Kita bangun akhlak mulia dengan sholat. Cuman sholat yang mana? Nah, itu dia. Sholat yang mana yang bisa membangun akhlak mulia itu? Karena banyak orang yang sholat ternyata tidak terbangun akhlak mulianya. Yaitu sholat yang khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk yang seperti apa? Nah, setelah kita mempelajari secara mendalam, secara khusus, dengan cara kita mencoba, trial and error, belajar ke sana kemari sebagainya, kita sudah menemukan sholat khusyuknya itu metode 3T. Yaitu dengan cara tumak ninah, tafakur, tadabbur. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, kita akan berikan pembelajaran khusus tentang sholat khusyuk 3T ini. Dan kita sudah buat bukunya. Sholat khusyuk metode 3T. Nah, inilah cara membangun akhlak mulia. Yang pertama, yaitu yang dekat dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan. Potensi ada di situ untuk membangun akhlak mulia. Cuman bagaimana itu cara membangun akhlak mulia melalui sholat ini? Seandainya itu sholat khusyuknya seperti apa? Nah, inilah sholat khusyuk metode 3T. Nah, sudah kita siapkan juga bukunya. Bukunya itu 2 jilid. Sholat khusyuk 3T. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita memperdalam, melatih diri juga kita. Untuk membangun sifat mulia yang benar-benar berada di dalam lubuk hati sanubari dan jiwa. Yang ini memang tidak kelihatan, tetapi dia harus dibangun di dalam jiwa itu. Dan nanti dari dalam jiwa terbangun akan lahir ke permukaan berupa watak dan karakter. Pakai apa itu? Nah, saya menyebutnya dengan terapi Qur'ani. Nah, terapi Qur'ani itu ada seperti apa? Nah, yaitu ada terapi yang disebut dengan terapi taubat. Artinya membangun jiwa taubat. Karena jiwa taubat yang dibangun terus-menerus ini akan menjadi obat bagi jiwa untuk memperbaiki akhlak. Ada terapi ikhlas namanya, ada terapi tawakal, ada terapi tasbih, ada terapi syukur, ada terapi ihsan, ada terapi tawadu, ada terapi asmaul husna, dan ada terapi tauhid. Yang kesemuanya itu dalam rangka membangun akhlak mulia. Tetapi dampaknya bisa menambah kesehatan lebih baik, kesehatan fisik maupun kesehatan mental menjadi lebih baik, kehidupan menjadi lebih baik, dan akhlak juga menjadi lebih baik. Ini yang kedua dengan cara membangun akhlak mulia dengan terapi Qur'ani. Nah, itu ada juga bukunya, ada juga berlatihnya.
Nah, terus kemudian yang ketiga, kita membangun akhlak mulia secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan ini memerlukan perjuangan, memerlukan kesabaran, memerlukan dana untuk perjuangan karena keseluruhan juga kita akan membangun, mensosialisasikan di masyarakat karena bisa saling mempengaruhi antara satu orang dengan yang lain. Nah, sehingga diperlukan infak dan sodakoh untuk cetak buku, untuk bikin brosur, untuk mengadakan pelatihan, untuk segala rupa dalam rangka sosialisasi dan dakwah mempengaruhi diri kita, keluarga kita dengan peralatan-peralatannya. Nah, karena itu sukses husnul khatimah dan masuk surga ini kita siapkan bukunya untuk generasi juga sekaligus. Karena itu bukunya membangun generasi sukses dengan akhlak mulia. Ini harus kita perjuangkan bersama. Nah, para sahabat sekalian, ternyata akhlak mulia yang dibangun itu akhirnya memang bisa membangun kesuksesan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh para sahabat, bisa mengubah peradaban dunia itu dengan akhlakul karimah. Itu zaman dulu. Tapi ternyata saat ini akhlakul karimah itulah yang membuat orang-orang sukses di dunia ini. Di dunia itu bisa sukses betul-betul dengan akhlakul karimah ini. Nah, ini dibuktikan dalam sebuah riset ilmiah yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley PhD, menulis buku Millionaire Mind, pernah melakukan riset tentang 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Riset ini dilakukan di Amerika dengan total 1.001 responden, di mana 733 responden adalah milioner. Nah, ternyata yang memiliki IQ yang tinggi, superior di sekolah-sekolah favorit atau perguruan tinggi bergengsi, ya bukan termasuk dalam 10 faktor utama yang menentukan kesuksesan seseorang. Jadi yang menentukan kesuksesan seseorang bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena sekolah yang tinggi di tempat yang hebat. Nah, ternyata 10 faktor utama adalah, nih kita lihat, yang disebut dengan soft skill. 10 faktor utama itu adalah yang pertama, kejujuran atau jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, mudah bergaul. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, kecintaan pada apa yang dikerjakan. Yang keenam, kepemimpinan yang baik. Yang ketujuh, semangat dan kepribadian yang kompetitif. Yang kedelapan, pengelolaan hidup yang baik. Yang kesembilan, kemampuan menjual ide. Yang kesepuluh, dukungan pendamping. Nah, ini ternyata, ya para sahabat sekalian, 10 faktor utama ini begitu bagusnya dalam pribadi seseorang yang membawa dia hidup menjadi sukses di dunia. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, ternyata 1 sampai 10 itu adalah akhlak mulia semuanya. Akhlak mulia semuanya. Dan ini dibuktikan di dalam poster itu. Ya, di dalam poster ada kolom-kolomnya. Nah, itu kita lihat. Ya, kita lihat perbandingan hasil riset Thomas J. Stanley PhD dan poster berkaca, poster kunci sukses tentang 10 faktor utama yang menentukan sukses. Nah, kita lihat di sini. Riset Thomas J. Stanley, kejujuran. Nah, lihat ini di kolom 16. Poster kunci sukses.
jujur, benar, amanah, tanggung jawab. Malah lebih hebat tuh, di poster itu. Dan itu semua dari Al-Quran sumbernya. Yang kedua, disiplin. Lihat di kolom 11. Disiplin, istiqomah, sungguh-sungguh, taat, dan sebagainya. Itu sudah diajarkan Al-Quran. Dan itu 1500 tahun yang lalu. Yang ketiga, mudah bergaul. Lihat di kolom 10. Orangnya kasih sayang, rendah hati, lembut, pemaaf, dan lain-lain, sehingga dia mudah bergaul. Yang keempat adalah kerja keras. Nah, kita lihat di kolom 11. Berjuang, rajin, ulet, teguh, sabar, dan sebagainya. Yang kelima, kecintaan kepada yang dikerjakan. Nah, kita lihat di kolom 11 dan kolom 15. Tekun, teliti, bersyukur, juga rajin juga, dan sebagainya. Nah, kita lihat kolom ke-6, kepemimpinan. Kepemimpinan itu ada di kolom 10. Di mana orangnya bermusyawarah, hormat, berani, dermawan, kepemimpinannya luar biasa. Disegani, ya dicintai oleh bawahan, luar biasa. Ini ada di kolom 10. Kepribadian yang kompetitif. Nah, kalau digabung kita lihat kolom 16 dan kolom 12. Berani berkorban, yakin, optimis, cerdik, cerdas, beradaptasi. Nah, kita lihat hidup teratur. Ya, tentu orangnya berbuat baik, bijaksana. Ya, bijaksana di dalam mengatur kehidupannya, mengatur waktunya. Bijaksana, baik, dan mengatur hidupnya. Ini kolom 10, kolom 11. Kemampuan menjual ide. Nah, ini orangnya bersahabat, gotong royong, bisa menghargai, adil. Karena adil itu mampu memahami orang lain, cerdik, cerdas. Nah, kita lihat kolomnya 10 dan 16. Yang ke-10 adalah dukungan pendamping di kolom 10. Karena dukungan itu akan didapat dari orang-orang yang berakhlak mulia. Dukungan pendamping yaitu orang-orang yang saleh. Ya, jadi kalau pendamping dapat kita orang-orang yang saleh sebagai pendamping, itu pasti suksesnya. Nah, para sahabat sekalian, setelah kita membanding sedemikian rupa antara riset ilmiah di zaman modern dengan akhlakul karimah yang dicanangkan oleh Al-Quran ini, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ternyata jauh lebih lengkap poster itu. Kunci sukses jauh lebih lengkap. Nah, ini ya, di dalamnya ada lebih dari 60 faktor ya yang membawa orang sukses dunia, sukses akhirat, dan maksud surga. Nah, karena itulah dia, karena sasarannya adalah bukan hanya sukses dunia, tetapi juga sukses akhirat dan husnul khatimah. Nah, karena itu berisi ada lebih dari 60 faktor tambahan, ya, tambahan daripada penelitian tadi, ada 60 faktor kesemuanya itu, lebih ya, 60 faktor, ya, untuk sukses dunia dan akhirat. Nah, ini para sahabat sekalian yang perlu kita ketahui. Jadi, orang-orang yang membawa akhlakul karimah itu potensinya untuk sukses dunia dan akhirat itu luar biasa. Dan itulah resepnya. Nah, itulah resep akhlak mulia itu untuk sukses dunia dan akhirat. Sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, karena itu para sahabat sekalian, di dalam kita belajar akhlakul karimah, ya, di dalam keadaan umat Islam secara keseluruhan sekarang, yang belajarnya itu memang Al-Quran itu sangat luas dan menyeluruh. Nah, sehingga untuk kita yang ingin benar-benar hidupnya sukses, husnul khatimah, dan masuk surga, harus ada skala prioritas. Harus ada skala prioritas belajarnya itu. Yaitu fokus dalam pembelajaran akhlak mulia.
Nah, kita menyebut pembelajarannya akhlak mulia terapan namanya. Nah, bagaimana konsepnya ini? Nah, kita lihat. Tentu kita semua sudah sering belajar agama. Kita semua sudah punya ilmu agama. Kita semua mungkin banyak yang sudah mahir, sudah fasih beragama, bahkan bertitel agama dari Timur Tengah misalnya. Nah, khusus kita ingin memprioritaskan akhlak mulia, maka konsep pembelajaran tentang akhlak mulia ini harus kita buat bagan seperti ini. Nah, ini kita lihat Al-Quran. Jadi pertama kali yang harus kita lihat, Al-Quran ini untuk apa? Tujuan utamanya, ruhnya Al-Quran ini, intisarinya ini untuk apa? Yaitu tujuan utamanya ini adalah membangun akhlak mulia Al-Quran itu. Nah, membangun akhlak mulia, nah kemudian kalau akhlak mulia terbangun, otomatis orang yang berakhlak mulia itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Karena nggak mungkin orang yang berakhlak hina, walaupun dia pintar ilmunya, tapi berakhlak hina. Nggak akan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Yang bisa menjadi rahmatan lil alamin adalah orang yang berakhlak mulia. Nah, karena itulah Al-Quran itu tujuan utamanya adalah bangun akhlak mulia. Nah, setelah akhlak mulia terbangun, pasti orang itu atau masyarakat itu akan menuju kepada rahmatan lil alamin dalam kehidupannya. Nah, kalau udah dia mengaplikasikan akhlak mulia menjadi rahmatan lil alamin, maka harapan dan targetnya yang utama adalah ampunan, rahmat, dan ridho Allah akan turun kepada orang-orang yang menjadi rahmatan lil alamin, orang-orang yang berakhlak mulia ini. Nah, kalau sudah ampunan, rahmat, dan ridho Allah turun, maka memudahkan kita untuk mencapai sukses, husnul khotimah, dan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini kronologisnya. Kira-kira seperti ini konsep belajarnya akhlak mulia terapan itu. Nah, kalau begitu bagaimana Pak Lukman dengan pelajaran-pelajaran yang udah kita belajar selama ini? Ada ilmu fikih, bagus. Syariat, tauhid, ma'rifah, tasawuf, faraid, munakahat, dinayat, muamalat, hadis-hadis, dan sebagainya. Ada ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu taswir, tajwid, tahsin, sains Islam, psikologi Islam, dan sebagainya ilmu-ilmu ini. Nah, semua ilmu-ilmu yang telah kita pelajari itu dimanfaatkan untuk mendukung daripada pembentukan akhlak mulia. Jadi dia tidak bertentangan, tetapi mendukung. Jadi jangan sampai kita menguasai ilmu, malah akhlaknya jadi hina. Jangan sampai itu terjadi. Jadi semua yang ada di sini mendukung untuk pembentukan akhlak mulia. Nah ini. Nah kemudian, kalau ternyata ini tidak mendukung, ya, kita belajar fikih, belajar syariat, belajar nahwu, saraf, ternyata tidak membentuk akhlak mulia, maka akan terjadi kekacauan. Kenapa? Karena orang-orang yang ilmunya hebat, tapi kalau dia sombong jadi masalah, akhlak mulia tidak bentuk. Nah, kalau dia ilmu-ilmunya ini hebat, nah kemudian dia tuh pemarah, nggak bisa juga, dia akan ribut terus itu. Nah, maka yang utama dari ilmu adalah mendukung akhlak mulia. Jadi akhlak mulia yang didahulukan. Karena itu, saya banyak menerima masukan bahwa para ulama zaman dulu itu lebih mendahulukan adab atau akhlak mulia, itu sampai 15 tahun, 18 tahun itu hanya belajarnya akhlak mulia saja. Nah, baru setelah akhlak mulia terbangun, baru ilmu-ilmu yang lain yang saya dapat informasi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih Pak Lukman kita akan membentuk akhlak mulia tapi dalam kehidupan sehari-hari? Pertama ya sumbernya Al-Quran dan Sunnah diarahkan untuk membentuk akhlak mulia. Nah, bagaimana prakteknya agar lebih mudah dilaksanakan? Ada ilmu utamanya. Ilmu utamanya adalah salat khusyuk metode 3T, terapi Qur'ani, nafsul mutmainnah,
infak dan sedekah, dan akhlak mulia terapan. Nah, ini kita fokus belajar ilmu ini dan mempraktekkannya sekaligus. Nah, karena itu teorinya adalah, cara belajarnya adalah teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, inilah para sahabat, konsep pembelajaran untuk kita bisa hidup sukses, husnul khatimah, dan masuk surga. Karena itu kita tidak bisa kita lakukan ini semua tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Nah, karena itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala, yaitu kita minta, ya Allah bimbing kami untuk melaksanakan sholat yang khusyuk dan berakhlak mulia selama hidup. Nah, sampai kita hidupnya sukses, husnul khatimah, dan masuk surga tanpa hisab, dengan ampunan dan rahmat-Mu. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa kita seumur hidup. Doa kita seumur hidup, kita akan memperjuangkan ini seumur hidup. Kita mohon pertolongan Allah seumur hidup. Nah, karena kita tidak tahu masa depan yang ke depan ini seperti apa, apalagi husnul khatimah kita tidak tahu, masuk surga kita juga tidak tahu. Nah, yang bisa itu adalah Allah. Nah, inilah ikhtiar kita membangun akhlakul karimah sebagai modal, sebagai bekal kita yang kita usahakan. Karena ini perintah Allah, kita harus berusaha. Akhirnya Allah juga yang menentukan pengampunan Allah dan rahmat Allah itu. Nah, ini para sahabat sekalian, konsep kita tentang membangun akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.